Bismillahirrahmanirrahim. Kunci utama para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar tetap bertahan dan terus diminati oleh wisatawan adalah memiliki kemampuan beradaptasi, selalu berinovasi, dan melakukan kolaborasi pemasaran yang baik. Ketiga kemampuan itulah yang seharusnya diterapkan oleh Anda, khususnya para pengelola industri pariwisata Indonesia, melalui digital tourism. Sebentar, sebelum saya lanjutkan lebih ke dalam mengenai digital tourism, akan saya refreshing dulu apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi serta daya cipta individu tersebut. Ekonomi kreatif memberikan pemahaman bagi kita bahwa industri saya harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekeliling saya dan bukan hanya untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta jajarannya yang telah mengangkat program ekonomi kreatif atau ekraf pada tahun 2006 yang lalu. Jazakumullah khairan kasiran. Jika Allah memberi kesempatan, insya Allah saya akan bahas secara khusus apa dan bagaimana ekonomi kreatif. Kembali ke pokok bahasan mengenai digitalisasi pariwisata. Digitalisasi pariwisata atau digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai media platform atau saluran pemasaran internet. Artinya, digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga bisa menyebarluaskan keindahan pariwisata secara luas. Ya, tentunya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke tempat kita, Indonesia tercinta. Bisa dibilang bahwa tren digital tourism akan menjadi lompatan yang besar, khususnya bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebab digital tourism atau digitalisasi pariwisata secara tidak langsung membuat masyarakat semakin melek dan ikut beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Tentu bukan hal yang sulit karena gaya hidup masyarakat sekarang ini cenderung lebih cepat dan bersentuhan langsung dengan internet setiap harinya melalui smartphone mereka. Dan bukan hanya itu saja. Saat ini tren pariwisata juga sudah mulai bergeser ke arah digital. Salah satu buktinya terlihat dari aktivitas wisatawan ya saat ini mereka sudah mulai merencanakan perjalanan pre-on post journey dan hampir seluruhnya dilakukan melalui digital atau ya melalui smartphone mereka. Menariknya lagi, ternyata perkembangan teknologi saat ini menjadikan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang mengalami digitalisasi dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sekarang mari kita bahas apa itu platform digital. Platform digital atau saluran digital dapat diartikan sebagai sebuah tempat atau wadah atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling tukar informasi, baik untuk keperluan berdagang atau menawarkan jasa dan layanan mereka. Kehadiran platform digital membuat seluruh kegiatan di atas yang tadi barusan saya sebut dilakukan dalam satu tempat, yaitu mempertemukan langsung antara pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi, atau penyedia maupun pemakai layanan jasa. Karena sifatnya yang luas, digital platform memiliki jenis yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul mengikuti keragaman fungsi dan tujuan dari dibentuknya suatu platform digital itu masing-masing. Sebagai contoh,
Saat ini ada berbagai nama digital platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Ada juga platform digital berupa audiovisual seperti YouTube, Spotify, Noise, Apple Music, dan yang lainnya yang hadir untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat. Sayangnya nih, pemanfaatan atau pemaknaan dari platform digital masih sangat minim di tengah masyarakat kita, terutama di kalangan para pelaku usaha dan UMKM di masyarakat setempat atau masyarakat kita ini. Rata-rata mereka hanya memandang digital platform sebagai tempat berjualan saja dan memaknai platform sekedar lapak untuk meningkatkan omset dan jumlah penjualan, tapi belum bisa melakukan suatu transformasi digital secara optimal. Ketidakpahaman ini tidak jarang menimbulkan suatu dampak negatif berupa timbulnya kesalahan dari masyarakat dalam melakukan transformasi digital. Oke, broda dan sister, lalu bagaimana mengelola informasi melalui smartphone? Platform media sosial memiliki peranan yang cukup kuat untuk mempromosikan destinasi wisata yang Anda kelola. Oleh karena itu, membuat suatu spot-spot wisata yang instagramable menjadi salah satu strategi mempromosikan tempat wisata secara gratis agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Karenanya semua serba digital, tentu harus dibarengi dengan kemudahan akses wisatawan untuk menuju lokasi wisata yang Anda kelola. Ya, mulai dari memesan tiket perjalanan, memilih transportasi, menentukan akomodasi, hingga mencari informasi tentang destinasi wisata yang dituju, sekarang semuanya bisa dilakukan melalui smartphone. Dan bukan hanya itu saja, saat ini semua dituntut untuk serba cepat, mudah dan aman, termasuk soal pembayaran. Maka dari itu, teman-teman, telah banyak sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif yang beralih ke sistem pembayaran cashless environment atau pembayaran digital dengan menggunakan KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Tercatat hingga pertengahan bulan Juli tahun 2021, sudah ada sekitar 8 juta merchant yang telah terintegrasi dengan layanan KRIS. Tempatmu sudah ada KRIS belum? Kalau belum, segera hubungi bank konvensional terdekat dan segera urus KRIS. Untuk memulai digitalisasi pariwisata, ayo kita bikin dan lakukan optimasi beberapa platform yang sifatnya adalah basic dan harus dilakukan. Yang pertama adalah profil bisnis Google. Dulu namanya Google Maps atau My Business. Kemudian channel YouTube, lakukan suatu podcast antar pengurus ya. Kemudian upload informasi tempat wisata serta industri pariwisata. Buatlah katalog produk digital melalui WhatsApp Business. Kemudian akun sosmed yang kekinian, serta jangan lupa membuat official website yang kekinian. Ingat ya, broda dan sister, jangan lakukan pemasaran secara masif sebelum melakukan 1. Pelatihan sadar wisata, pelatihan pengemasan produk industri pariwisata, penyusunan produk digital, kemudian pelatihan pelayanan prima bagi industri pariwisata teman-teman, dan teknik pemasaran internet, serta lakukan kolaborasi pemasaran atau yang lainnya. Selamat berjuang dan salam kompeten.